Selamat malam teman-teman sekalian, selamat datang ke acara rutin pertemuan kita setiap hari Selasa, program pendalaman kitab suci yang diselenggarakan oleh Bible Center Batam. Kita masih ada di dalam kitab Keluaran dan malam ini kita meneruskan program pendalaman kita tersebut. Maka mari kita siapkan hati kita untuk menerima rahmat dan penyelenggaraan ilahi dalam doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kembali kami berhimpun dalam kegiatan rutin kami mendalami firman-Mu yang telah Kau wariskan kepada kami dalam kitab suci. Kami mendalami sejarah keselamatan yang berlangsung selama berabad-abad dari generasi ke generasi yang Kau wahyukan melalui umat pilihan-Mu, orang-orang Israel, yang menjadi contoh bagi kami bagaimana menanggapi kehendak-Mu, bagaimana hidup menurut kehendak-Mu, dan bagaimana melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kerajaan-Mu tegak di bumi dan keselamatan-Mu merajai bangsa-bangsa. Tuhan, berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Berkatilah juga teknologi yang kami pergunakan agar melayani pertemuan kami malam ini. Semoga di akhir program ini kami menemukan peneguhan baru yang mengalir dari rahmat-Mu, dan semoga kami semua semakin mencintai kitab suci-Mu, semakin mencintai karya misi, semakin mencintai gereja kudus, tanda kehadiran-Mu di dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, semoga malam ini menjadi malam berahmat bagi kita sekalian. Kita masih ada di dalam kitab Keluaran, dan malam ini sudah merupakan sesi ke-14. Dan kita secara khusus melihat bab 21 kitab Keluaran yang memberikan kepada kita sebuah peraturan tentang perbudakan. Nah, bicara tentang perbudakan, banyak dari kita mungkin merasa ini agak kurang relevan dengan kehidupan masa kini, atau ini memang sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Itu sangat bergantung pada perspektif mana yang kita pergunakan untuk memandang narasi dari kitab Keluaran yang kita tampilkan malam ini. Nah, sebagai bagian dari alur program pendalaman kitab Keluaran, tema ini tak terhindarkan, maka kita berusaha untuk melihat seperti apa Tuhan berbicara dalam eh, tema yang kita angkat ini, dan sebagai orang Kristiani, kira-kira apa relevansinya bagi penghayatan iman kita pada masa kini. Perkenankan saya untuk mulai share screen supaya teman-teman sekalian bisa mengikutinya dari media masing-masing. Baik, tema yang kita tawarkan malam ini adalah peraturan tentang perbudakan dalam Perjanjian Lama. Dan dasar refleksi kita dari kitab Keluaran bab 21 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk menghantar refleksi bersama malam ini, perkenankan saya terlebih dahulu untuk sedikit berbicara tentang perbudakan yang menjadi realitas sosial bagi sejumlah pihak. Itu hal yang menyakitkan, pada pihak lain itu merupakan hal yang menyenangkan. Baik. Yang pertama sekali, satu ilustrasi saya ambil dari perbudakan dari zaman Romawi kuno. Sengaja saya ambil ini karena konteks ini merupakan eh, situasi real yang dihadapi oleh orang-orang Israel di zaman Yesus.
Pada zaman Romawi kuno, peranan para budak itu berperanan penting. Mereka itu bekerja di ladang, di tambang. Jangan lupa Kekaisaran Romawi kuno itu sangat luar biasa dalam bidang arsitektur. Dan dalam hal konstruksi, bangunan-bangunan yang didirikan dari abad sebelum Kristus pun masih berdiri hingga hari ini, berarti menunjukkan sebuah perhitungan teknik yang luar biasa dengan kualitas bahan-bahan bangunan yang tahan selama ribuan tahun. Dalam hal ini, pekerja tambang yang memotong, menggali, dan membawa batu-batu sebagai bahan bangunan itu menjadi sangat penting, dan itu pekerjaan ada di tangan para budak. Para budak juga bekerja dalam rumah-rumah tangga, tapi juga ada tugas-tugas lain seperti soal keuangan dalam bidang akuntansi dan sebagainya. Nah, status budak itu berubah-ubah sepanjang sejarah Romawi, namun secara umum para budak itu dianggap sebagai harta milik dengan hanya sedikit hak, ya. Seiring waktu, para budak lalu memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak mengajukan keluhan terhadap pemiliknya. Setelah adanya aturan Manimisio, yaitu pembebasan budak, anak-anak dari para mantan budak itu berhak untuk memperoleh kewarganegaraan penuh. Nah, sedikit saya garis bawahi peranan budak sebagai harta milik ini. Di dalam kebiasaan Romawi kuno, ketika seseorang mendirikan bangunan, ya antara lain yang diperhitungkan itu kan soal anggaran, selain desain dan konstruksi, tapi juga soal anggaran. Dan di dalam anggaran itu selain uang yang dihitung, tetapi juga biasanya dimasukkan berapa jumlah para budak sebagai alat kerja. Jadi para budak itu bukan sebagai manusia-manusia yang bekerja untuk dibayar, tidak. Mereka itu alat-alat yang dipergunakan untuk mensukseskan proyek tersebut. Ya. Jadi kalau Anda pernah misalnya berjalan-jalan berwisata ke wilayah Italia misalnya dan melihat bangunan-bangunan seperti Colosseum, Pantheon, atau Roman Forum dan sebagainya yang sudah berdiri sejak sebelum Kristus, maka kita bisa melihat bahwa orang Romawi boleh membanggakan diri sebagai arsitek-arsitek kenamaan, tetapi sesungguhnya tangan-tangan para budaklah yang memungkinkan bangunan-bangunan itu berdiri kokoh hingga hari ini. Kita melanjut ke ilustrasi yang kedua, perbudakan sebagai tragedi kemanusiaan. Amerika Serikat memiliki sejarah kompleks terkait perbudakan. Ya, sejumlah budak asal Afrika pertama kali dibawa ke New England, ya, USA sebelum kemerdekaan di tahun 1619. Tahun 1776, pada tanggal 4 Juli, kemerdekaan Amerika Serikat dideklarasikan, tetapi perbudakan tidak serta-merta dihapus. Saya baca dari sejarah itu begini. Pada waktu merumuskan konstitusi, para bapak-bapak pendiri Amerika Serikat itu eh, melihat bahwa draft konstitusi yang dirancang oleh Thomas Jefferson, Thomas Jefferson itu presiden yang ketiga kalau tidak salah, sesudah Washington dan yang kedua saya lupa. Nah, Thomas Jefferson itu antara lain merancang supaya perbudakan itu dilarang dalam konstitusi Amerika Serikat. Tetapi Bapak pendiri Amerika Serikat justru menghapus rancangan tersebut. Sehingga ketika Amerika Serikat eh, diproklamasikan kemerdekaannya, pelarangan perbudakan itu belum terjadi. Baru tahun 1808 ada pelarangan membeli budak dari Afrika, tetapi perdagangan budak dalam negeri itu tetap berjalan. Jadi misalnya ada budak yang milik orang Amerika,
yang lahir di Amerika dan lain-lain itu tetap boleh diperjualbelikan, tapi mengimpor budak baru itu tidak lagi. Perang Sipil Amerika Serikat tahun 1861 sampai 1865 antara lain disebabkan oleh perbedaan pandangan soal budak. Di akhir perang tersebut, yakni tahun 1865, perbudakan secara resmi dihapus. Nah, ini saya ambil ilustrasi dari Amerika Serikat karena ini menjadi isu global. Tapi di lingkungan kita, ketika zaman raja-raja, kita juga mengenal ada golongan hamba sahaya, ya. Di kerajaan itu selain ada hamba-hamba yang memang sukarela mau melayani raja, tetapi ada juga orang-orang tawanan atau orang-orang yang dibeli untuk dijadikan hamba yang menjalankan semua pelayanan itu atas dasar kewajiban. Ya. Pada zaman sekarang ini, sesungguhnya perbudakan itu tetap berjalan. Ya, saya menulis kesadaran tentang hak asasi manusia menangkal secara luar biasa perbudakan. Namun dengan bentuk yang berbeda, perbudakan tetap tumbuh di tengah masyarakat modern. Banyak pekerja migran bekerja dengan upah di bawah standar, banyak asisten rumah tangga yang tidak dipenuhi hak-haknya, banyak orang menjadi korban perdagangan manusia dan dipaksa masuk dalam dunia prostitusi, pekerja paksa, dan rupa-rupa kejahatan lainnya. Nah, melihat kondisi yang dihadapi orang-orang ini dan definisi perbudakan yang sudah berlangsung selama ribuan tahun, maka kita boleh mengatakan bahwa pada zaman modern ini pun perbudakan itu tetap ada. Ternyata perbudakan itu dibicarakan juga di dalam ajaran agama-agama. Agama-agama itu entah agama-agama etnis maupun agama-agama dakwah, agama-agama misioner seperti kekristenan dan Islam, itu ternyata ada membicarakan tentang perbudakan itu. Ya. Malam ini kita secara khusus masuk ke dalam kitab Keluaran yang secara spesifik berbicara tentang perbudakan sebagai sebuah isu sosial maupun iman. Nah, maka saya memberikan subjudul secara demikian sebagai provokasi untuk refleksi secara keselamatan mendukung perbudakan karena di dalam Alkitab itu secara jelas-jelas ada kisah yang berbicara tentang bahkan Tuhan memerintahkan agar orang-orang itu kemudian dijadikan budak. Ya. Jadi apakah Tuhan atau kitab suci kita mendukung perbudakan tersebut? Nah, di dalam kitab suci sebetulnya nuansa umum adalah demikian. Meskipun perbudakan ada di dalam masyarakat Israel kuno, kitab suci tidak menyetujui perbudakan secara mutlak. Kitab suci memberikan aturan untuk membatasi dan mengatur perbudakan, serta memberikan perlindungan bagi budak untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil. Tuhan juga dipandang sebagai pembebas yang menunjukkan bahwa perbudakan bukanlah ideal yang diinginkannya. Nah, dalam kitab Keluaran bab 21 ayat 1 itu kita baca kalimat ini. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Peraturan tentang perbudakan. Ini kan wahyu yang disampaikan Tuhan kepada orang Israel melalui Musa. Kepada Musa diperintahkan untuk berbicara kepada bangsa Israel aturan tentang perbudakan. Maka kesimpulan kita, realitas perbudakan itu diterima, tetapi harus ada tata aturan sehingga orang-orang Israel tidak kebablasan di dalam memperlakukan orang-orang yang menjadi budak. Ingat bahwa orang-orang Israel itu sendiri adalah bangsa budak, ya. Mereka selama lebih dari 400 tahun hidup di Mesir, dan selama periode itu sebagian besar waktu mereka hidup dalam tekanan perbudakan. Dan ketika saatnya mereka dibebaskan sebagai bangsa budak
dari penguasa Mesir, dan mereka mengembara di padang gurun sebagai budak-budak yang dibebaskan dari kekuasaan para tuannya. Maka marilah kita sejenak membaca kitab Keluaran bab 21 ayat 1 sampai 11 tersebut yang berisi peraturan tentang perbudakan. Saya bacakan teks ini, Anda mengikuti dari ruang masing-masing, dari media masing-masing, atau melalui teks kitab suci yang Anda miliki. Nah, teks ini saya ambil dari terjemahan baru 1, edisi Alkitab tahun 74, ya. Terjemahan baru 2 tahun 2024 juga sudah ada dengan bahasa yang sedikit berbeda, tetapi dengan ide dasar dan nuansa yang tetap sama. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakan baginya dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan. Nah, ini 11 ayat yang kita pilih untuk menjadi bahan refleksi malam ini. Pertama-tama mari kita perhatikan bahwa pada ayat kedua itu tertulis kalimat ini. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka aturan-aturan yang diberikan ini itu berlaku untuk budak-budak yang berasal dari orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, orang-orang turunan Abraham. Ya, tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain yang misalnya ditaklukkan atau budak-budak yang dibeli dari bangsa asing dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa peraturan juga sedikit diskriminatif di sini. Tetapi ini sebuah peraturan yang dirancang oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Pada awal mereka membentuk jati diri mereka sebagai bangsa yang bebas, yang baru lepas dari perbudakan bangsa Mesir. Baik. Sekarang kita melihat secara garis besar, perbudakan itu ada dalam konteks apa? Ada dua kategori budak sebetulnya di zaman Israel kuno. Nomor satu, perbudakan karena ekonomi. Misalnya begini, seorang yang berutang menjual dirinya atau dijual untuk menjadi budak untuk membayar utangnya. Seluruh aturan dalam kitab Keluaran tadi itu bab 21 ayat 2 sampai 11 tadi itu sesungguhnya berbicara tentang kehadiran para budak sebagai faktor karena faktor ekonomi. Ya.
Kita lihat referensi lain dalam kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 1. Misalnya begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, di sini menjadi ilustrasi statement yang di atas ya, bahwa salah satu dari hamba Elisa, Elisa adalah seorang nabi yang meneruskan kenabian Elia dan dia hidup di Samaria. Dan bersama Elisa itu ada banyak juga pelayan-pelayannya. Nah, salah satu dari pelayannya itu meninggal, tapi meninggalkan keluarga dengan utang. Dan para penagih utang itu hendak mengambil anak-anak dari perempuan itu atau hamba yang meninggal tadi itu sebagai pembayar hutang. Jadi ini faktor ekonomi di sini. Ini hanya contoh ya. Nanti kita akan lihat dari mana budak-budak itu berasal. Tetapi dua kategori budak di zaman Israel kuno itu nomor satu karena ekonomi, tapi nomor dua itu karena perang. Orang asing yang kalah perang itu ditawan, sering ditawan dan dijadikan budak. Ya. Dalam 2 Raja-Raja bab 5 ayat 2 misalnya kita temukan begini. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, Naaman ini kita tahu seorang perwira dari Syria yang kena sakit kusta. Dan dia datang ke Israel untuk disembuhkan oleh Nabi Elisa. Ya. Dan itu terjadi atas anjuran budaknya ini, pelayan pada istri Naaman yang merupakan seorang tertawan ketika orang-orang Aram datang menjarah wilayah Israel. Kita lihat contoh yang lain pada kitab Yosua bab 9 ayat 27. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belak kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Nah, saya berikan sedikit penjelasan latar belakang apa yang terjadi pada Yosua 9:27. Yosua kan dengan orang-orang Israel itu begitu sukses menerobos bangsa-bangsa yang mendiami padang gurun, lalu menyeberangi sungai Yordan untuk merebut Yeriko. Nah, berita ini sudah menyebar ke berbagai suku yang mendiami Kanaan, sehingga mereka menjadi takut untuk menghadapi nasib serupa. Lalu sejumlah suku itu sedikit bermuslihat, melakukan sebuah muslihat terhadap orang Israel. Mereka menyebut diri sebagai pendatang dari jarak jauh yang sudah lelah dalam perjalanan, dibuktikan dengan pakaian yang compang-camping, dengan roti yang sudah kering dan sebagainya, tetapi itu sengaja dibuat. Dan mereka menyebut diri sebagai orang-orang yang datang berserah diri pada orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Nah, di kemudian hari, kemudian ketahuan bahwa mereka ini bukan orang yang datang dari jauh, tapi mereka itu orang suku-suku yang berdiam di antara orang-orang Israel di tanah Kanaan. Nah, penipuan mereka ini tidak diterima, tetapi pemuka-pemuka bangsa Israel sudah terikat sumpah dengan bangsa ini, suku-suku ini, bahwa mereka tidak akan diapa-apakan. Dan sumpah itu dilakukan di hadapan Tuhan dan itu harus ditepati. Nah, sebagai akibatnya, Yosua pun tidak bisa memerintahkan pemusnahan mereka. Sebagai gantinya, ia menjadikan mereka dua hal ini, tukang belak kayu dan tukang timba air. Itu kan pekerjaan para hamba. Ya, tidak disebutkan bahwa mereka adalah budak, tetapi apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka hidup, itu mencerminkan mereka adalah orang-orang yang tidak lagi bebas dengan hak-hak penuh seperti orang-orang Israel sendiri. Nah, dua kategori budak ini kita jadikan sebagai latar belakang untuk melihat dari mana para budak itu berasal dalam bagian yang berikut. Ya, dari mana datang para budak? Yang pertama, para budak itu biasa datang sebagai buah dari perang. Mereka adalah tawanan-tawanan perang.
kita tampilkan 3 contoh dari kitab suci seperti apa para budak yang datang dari tawanan perang. Kejadian bab 14 ayat 21 berbicara demikian. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Nah, kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian bab 14 itu, Abraham berperang melawan raja-raja dan dia menang. Akibat dari kemenangan itu, ketika dia kembali, dia disambut oleh Raja Salem, yaitu Melkisedek. Tapi ada juga sekutu Abraham kan, Raja Sodom itu. Dan di antara jarahan perang itu ada juga orang-orang yang telah dikalahkan. Lalu Raja Sodom meminta agar orang-orang itu diserahkan kepada dia, sementara harta rampasan boleh diambil oleh Abraham. Ya. Jadi orang-orang itu yang merupakan tawanan dalam perang itu akan menjadi harta milik dari Raja Sodom. Ya. Atas permintaan dia. Nanti baca sendiri kitab Kejadian bab 14 untuk melihat akhir dari cerita ini. Dalam kitab Bilangan bab 31 ayat 9 tertera informasi ini. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka di Jarah. Kita melihat ada ketidakadilan di dalam sejarah bangsa-bangsa ketika ada perang dan satu bangsa itu dikalahkan, maka biasanya semua laki-laki dihabisi, dibunuh, perempuan-perempuan itu ditawan, mungkin dijadikan hamba atau juga dijadikan gundik, dan anak-anak mereka itu juga turut ditawan, dan mereka ini akan menjadi budak seumur hidup. Ya, dan itu terjadi, termasuk dilakukan oleh orang-orang Israel yang mereka sendiri adalah budak-budak yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dalam kitab Ulangan 20 ayat 14 kita menemukan cerita lain. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu itu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Yang saya garis bawahi di sini adalah manusia-manusia yang dirampas kebebasannya sebagai buah dari kemenangan perang itu dalam refleksi iman dilihat sebagai diberikan oleh Tuhan. Maka pertanyaan kita itu relevan. Betulkah Tuhan menyetujui perbudakan? Betulkah kitab suci kita ini pro perbudakan? Ya, kita lanjutkan dulu sebelum nanti kita jawab pertanyaan itu. Dari mana datang para budak? Nomor 1 adalah tawanan perang. Nomor 2, para budak datang dari perdagangan. Dalam kitab Kejadian bab 17 ayat 12 sampai 13, kita menemukan perintah untuk bersunat dari Tuhan kepada Abraham dan segenap anggota keluarganya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang. Perhatikan kata yang ditebalkan, dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang, ya sekali lagi beli dengan uang, harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya. Pada Pengkhotbah bab 2 ayat 7, kita membaca kalimat ini. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi bisa lihat, budak itu ketika dibicarakan, dia itu disejajarkan dengan harta yang lain seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain itu ya. Nah, membeli budak itu terjadi pada zaman Israel kuno ini. Jadi, dari mana datang para budak? Datang juga dari perdagangan. Sumber yang ketiga para budak itu karena mereka terlahir dalam keluarga budak. Jadi kita pergunakan dua teks yang sama tadi, Kejadian 17, 12, 13, dan Pengkhotbah 27, tetapi dengan penekanan yang berbeda.
Anak-anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu. Ya, jadi budak-budak hamba-hamba itu kan berkeluarga juga. Anak-anak yang terlahir dari keluarga itu ya dianggap budak juga. Nah, orang-orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Orang yang lahir di rumahmu. Budak-budak yang lahir di rumah Abraham itu harus disunat juga. Mereka tetap budak, tapi mereka terikat pada hukum sunat karena mereka hidup di dalam keluarga Abraham. Sekali lagi pada kitab Pengkhotbah bab 2 ayat 7 tadi, kita juga melihat bahwa ada budak-budak yang lahir di rumahku. Ini adalah anak-anak yang lahir dari orang tuanya yang adalah budak. Maka mereka otomatis dianggap sebagai budak. Sumber yang keempat, para budak adalah hukuman. Ya, hukuman. Dalam Keluaran 22 ayat 3, kita menemukan kalimat ini. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tidak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Jadi, seseorang mencuri kan, menurut hukum Taurat, seorang pencuri itu harus membayar ganti kerugian. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia yang harus dijual. Dia yang harus dijual sebagai ganti apa yang dicurinya. Ya, jadi dia dijual sini kan sebetulnya hukuman. Hukuman atas kejahatan dia, yakni mencuri harta orang lain, mencuri hak milik orang lain. Jadi para budak juga itu datang sebagai buah dari hukuman. Yang ketiga, yang berikut, para budak juga datang sebagai buah dari membayar hutang. Dalam 2 Raja-Raja bab 4 ayat 1 yang tadi kita sudah kutip, itu komplain atau keluhan dari istri seorang nabi yang mengadu pada Elisa, ya, bahwa penagih hutang sudah datang untuk mengambil anak-anaknya menjadi budaknya. Penagih hutang mengambil anak-anak menjadi budak. Nah, berarti mereka tidak sanggup membayar hutang, tapi ada jalannya, yakni hutang bisa dibayar lunas kalau anak-anak itu menjadi budak. Ya. Pada Nehemia bab 5 ayat 5 kita menemukan kalimat ini. Kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, ya, sehingga mereka harus memakai eh, diri mereka sebagai pembayar utang tersebut, ya, diri mereka sebagai pembayar utang. Itu kan satu hal yang tragis, ya. Hmm, satu hal yang tragis. Tapi juga ada para budak yang datang karena sukarela, ya. Dalam Imamat bab 25 ayat 39 sampai 43 kita membaca ini. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Ya. Sebagai orang upah dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allah. Nah, di sini kita melihat pada bagian awal, orang yang menyerahkan diri ini sesungguhnya orang yang jatuh miskin. Ya, tidak disebut bahwa dia itu berhutang pada orang yang didatangi ini. Tapi jelas dia adalah orang yang miskin, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, maka dia datang sebagai seorang pekerja
pada seorang lain yang lebih mampu. Nah, untuk mereka ini diberi ketentuan bahwa mereka itu tidak diperbudak, tapi dia harus tinggal di tengah orang-orang yang banyak itu sampai kepada tahun Yobel. Nah, tahun Yobel ini apa? Tahun Yobel itu sirkulasi rutin per 50 tahun yang kurang lebih sama seperti apa yang sekarang kita getol melakukan ziarah Holy Door, pintu suci itu, Porta Sancta. Porta Sancta itu sebetulnya adopsi dalam tradisi Yahudi tahun Yobel. Ketika satu kali dalam 50 tahun ada perayaan di Yerusalem di mana pintu bait suci dibuka dan orang-orang Israel bersujud kepada Tuhan, berdoa, bersyukur, berpesta, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, ketika tahun Yobel itu terjadi, orang-orang yang memperbudak diri karena kemiskinan ini harus diizinkan untuk menjadi orang bebas kembali dan kembali ke tanah milik pusakanya, ke nenek moyangnya. Ya. Sekarang kita melihat ada juga sumber budak lain, yakni orang yang diculik. Ya, ada tiga ilustrasi yang dimunculkan di sini. Dalam Kejadian bab 37 ayat 28, kita mengingat kisah Yusuf, anak dari Yakub, yang memiliki saudara-saudara yang menjual dia sebagai budak ke Mesir. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Ya, Yusuf itu datang karena disuruh ayahnya. Tapi di sana dia ditangkap, dibuang ke sumur, lalu dijual kepada eh, saudagar-saudagar dari Midian, orang-orang Ismail yang lewat ke tempat itu. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa di sini ada penculikan terhadap saudara sendiri, kebebasannya dirampas, lalu dia dijual sebagai budak. Dalam Keluaran bab 21 ayat 16, terdapat kalimat ini. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Ya, walaupun ini perintah yang apa ya, perintah yang berisi larangan, tetapi tertera data ini. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya. Perhatikan, ia telah menjualnya. Seseorang yang diculik lalu dijual, nah itulah budak. Ulangan 24 ayat 7 kita menemukan kalimat ini. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Ya, jadi para budak juga datang dari penculikan itu. Nah, sekarang kita melihat lanjut. Aturan itu ditujukan kepada para budak kalangan Ibrani. Hak-hak istimewa para budak Ibrani menurut Kitab Keluaran bab 21 ayat 2 sampai 11 ini. Pertama, hak-hak khusus budak Ibrani. Hak dibebaskan. Di dalam kutipan tadi, nanti Anda membandingkan sendiri teksnya, kita menemukan kewajiban ini. Sesudah 6 tahun, budak itu harus dibebaskan. Ya, itu otomatis. Kalau sudah 6 tahun, dia dibebaskan. Tapi kalau dia ingin terus menjadi budak atas kehendak bebas, maka dia akan menjadi budak seumur hidup. Tandanya adalah telinganya tadi itu ditindik itu. Jadi mungkin dilubangi atau digantung sesuatu sebagai tanda bahwa dia itu adalah budak. Kalau kebiasaan dalam lingkungan Romawi itu, budak itu diberi gelang di lengan atas itu untuk menandai bahwa dia itu adalah budak. Ada suku-suku lain menandai budak itu dengan cap di dahi atau di tangan atau di dada dengan besi panas. Ya, jadi
ada banyak hal yang dipakai untuk menunjukkan bahwa seseorang itu diperbudak. Tapi untuk orang-orang Ibrani itu ada satu perintah otomatis itu, kalau dia sudah jadi budak 6 tahun, maka dia harus dibebaskan. Kalau ketika dia menjadi budak itu dia datang membawa serta anak istrinya, maka anak dan istrinya harus bebas bersama-sama dengan dia. Tapi kalau selama dia jadi budak itu, lalu tuannya memberikan dia kepadanya seorang istri, ketika dia bebas seorang diri. Istri dan anaknya yang diberikan oleh tuannya kepada dia itu tetap tinggal. Ya, jadi ada peraturan di situ yang bisa kita dalami. Yang berikut, hak khusus budak Ibrani adalah hak perlakuan manusiawi. Ya, budak itu harus diperlakukan dengan benar dan dipenuhi hak-hak dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih dan perhatian. Tadi itu ada berbicara tentang budak perempuan. Ya, budak perempuan itu tetap harus diperhatikan walaupun tuannya itu sudah mengambil budak perempuan yang lain untuk menjadi gundik. Hak dia atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hubungan seks itu tidak boleh dikurangi. Ya, kalau itu tidak dipenuhi oleh tuannya, maka dia punya hak untuk bebas tanpa membayar uang tebusan. Ya, jadi budak itu walaupun dia harta milik, dia memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Hak budak Ibrani yang lain yakni hak perlindungan. Budak yang lemah, teristimewa perempuan, harus dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasarnya. Ya. Lalu ada juga yang lain, budak itu punya hak untuk ditebus. Budak yang tidak disukai tuannya berhak untuk ditebus. Nah, sekarang kita melihat ketika Tuhan menurunkan wahyunya kepada Musa, dia melihat perbudakan itu sebagai sebuah realitas yang hidup di antara bangsa-bangsa dan juga berpengaruh bagi hidup orang Israel. Ya, dengan kata lain begini, mentalita orang-orang Israel yang berabad-abad menjadi budak di tanah Mesir itu masih terbawa baik itu ke alam bawah sadar mereka sebagai budak atau sekarang kecenderungan mereka untuk memperbudak. Tuhan melihat realita itu, tetapi dia mengatur. Sebagai proses pendidikan, untuk sampai pada satu tahap, perbudakan ini memang harus dihapuskan. Ya, harus dihapuskan. Jadi, pada saat kitab Keluaran itu diwahyukan kepada Musa, realita perbudakan itu ada, tapi harus ada pengaturan. Sehingga budak yang adalah manusia, dan kita tahu manusia itu diciptakan menurut gambaran ilahi, harus tetap bisa diperlakukan sebagai pribadi yang bermartabat. Nah, tujuan adanya aturan perbudakan tadi itu. Perhatikan bahwa peraturan perbudakan itu ditujukan untuk orang-orang budak-budak yang berasal dari kalangan orang Ibrani. Kalau kita baca dengan teliti, tidak ada budak seumur hidup di dalam lingkungan orang Ibrani kecuali kalau seseorang itu memilih untuk mengabdi tuannya seumur hidup. Ya, perhatikan ayat 2 tadi. Ya, peraturan ini dimaksudkan untuk perbudakan yang bersifat temporer. Maka kita memakai istilah kontrak. Misalnya begini yang tadi itu ya. Dia datang karena bayar utang, dia bekerja selama 6 tahun, sesudah itu dia harus dibebaskan. Ya, atau dia orang miskin, dia datang pada orang kaya, lalu hidup di antara keluarga itu, dan ketika tahun Yobel tiba, dia harus otomatis dibebaskan. Nah, ini kan sebuah kontrak, sebuah kesepakatan. Kesepakatan atas dasar kehendak Tuhan. Nah, ketika kontrak ini dijalankan, peraturan itu ditujukan untuk menjaga keutuhan keluarga budak. Ingat bahwa orang itu dibebaskan, membawa serta anak istri, maka dia juga dibebaskan bersama anak istri. Tetapi ketika seorang itu kawin dengan seseorang yang diberikan oleh tuannya, ya, orang yang diberikan tuannya itu adalah hak milik tuannya dalam perspektif orang Yahudi pada masa itu.
maka dia pergi sendiri. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan kebebasan serta melindungi martabat budak itu. Budak bukan sekedar harta milik, tapi pribadi-pribadi yang perlu dihargai hakikatnya. Peraturan ini dimaksudkan untuk menunjukkan aspek keadilan, bahwa Yahweh adalah Allah yang peduli terhadap keadilan dan kebebasan individu. Ya, Yahweh bukan Tuhan yang kejam, yang memanfaatkan manusia untuk memenuhi nafsunya sendiri. Itu banyak kita temukan di dalam sesembahan-sesembahan bangsa-bangsa yang menuntut korban-korban yang merendahkan martabat orang-orang yang memujanya. Mungkin ada yang masih ingat pekan lalu misalnya, orang-orang Israel kadang-kadang juga jatuh ke dalam penyembahan berhala dan antara lain menyembah dewa Molok. Persembahan untuk dewa Molok adalah anak-anak atau manusia. Maka di situ terjadi bahwa dewa sesembahan ini atau konsep iman yang diajarkan ini merendahkan martabat manusia tertentu, menghilangkan hak asasi manusia tertentu. Ya. Peraturan dan perbudakan tentang perbudakan ini juga ditujukan untuk adanya pengampunan dan rekonsiliasi, pengampunan dan perdamaian, pemulihan, ya. Orang bisa membalas dendam karena perbudakan, tetapi juga dituntut adanya belas kasih, pengampunan, dan pemulihan relasi. Di dalam kitab tadi itu secara jelas ditujukan bahwa para tuan harus memperlakukan para budak mereka dengan baik, memperhatikan hak-hak dasar mereka, dan ketika tiba waktunya harus membebaskan mereka sesuai ketentuan Tuhan dan tetap menjaga agar mereka, hak-hak mereka, keluarga mereka dipulihkan martabatnya. Saudara-saudara, kita sampai pada bagian akhir dari refleksi malam ini. Apa relevansi aturan tentang perbudakan bagi hidup masa kini, terutama bagi kita orang-orang Kristiani? Nah, saya berikan beberapa poin, tapi perkenankan saya untuk berbicara secara agak bebas. Pertama sekali, secara formal perbudakan itu sudah dihapus dan dilarang di berbagai negara. Namun praktik perbudakan tersembunyi masih ada dan tetap harus diberantas. Ya, di mana-mana di lingkungan gereja sekarang itu ada komisi keadilan, kesetaraan gender, komisi migran dan perantau, dan lain-lain. Semua ini dimaksudkan untuk memantau dan jika mungkin itu membantu membebaskan orang-orang yang menjadi korban perbudakan abad modern. Ya, perbudakan abad modern. Ajaran-ajaran sosial gereja pada masa kini, teristimewa sejak adanya Konsili Vatikan kedua, sangat memberi penekanan terhadap penghargaan terhadap martabat manusia. Maka kita melihat bahwa perbudakan sebagai sebuah fenomena sejarah maupun sebagai fakta sosial itu ada dan eh, menjadi realita kehidupan, dipraktikkan oleh banyak orang, tetapi bukan sesuatu yang dibenarkan. Maka harus ada upaya-upaya penegakan regulasi-regulasi yang memungkinkan pemantauan dan eradikasi atau pemberantasan perbudakan secara sistematis. Dengan adanya aturan dari Keluaran 21 bab 2 ayat 11 tadi, bagi kita orang Kristiani, kita mengambil beberapa poin sebagai berikut. Pertama, perlu adanya penghargaan terhadap martabat manusia. Kita manusia itu tidak bisa memilih dilahirkan dari suku mana, dari etnis mana, dari keluarga apa. Itu kita tidak bisa memilih. Seseorang mungkin beruntung terlahir dari keluarga kaya raya, dari etnis dengan yang berkulit putih, berambut lurus, yang seringkali dilihat sebagai standar kelayakan hidup seorang manusia. Tapi ada orang lain yang terlahir dalam keluarga miskin, dari ras misalnya berkulit gelap, dan sebagainya.
Lalu karena hal-hal alamiah ini, dia langsung dianggap sebagai manusia pinggir, manusia kelas 2 dan seterusnya. Rasisme itu merupakan penyerangan langsung terhadap martabat manusia. Kenapa? Karena menyerang seseorang atas dasar rasisme adalah menyerang sesuatu yang dianugerahkan Tuhan. Ya, karena seseorang tidak bisa memilih untuk menjadi orang yang berkulit putih atau yang berkulit hitam, yang berambut lurus atau yang berambut keriting, yang berambut pirang atau yang berambut hitam dan sebagainya. Itu orang tidak bisa memilih. Ya, pengecatan rambut dari hitam menjadi pirang itu sama sekali tidak ada kaitan dengan itu. Semua terjadi dalam basis natural, alamiah. Nah, orang Kristiani diharapkan untuk menghargai martabat manusia, apapun perbedaan yang kita hadapi. Dan ini harus menjadi sebuah kesadaran di lingkungan orang Kristiani. Ketika kita berhadapan dengan problema sosial atas dasar perbedaan-perbedaan alamiah ini, kita harus berdiri di atas kesadaran untuk menegakkan dan menghargai martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, dengan peraturan ini juga kita berupaya untuk melindungi keutuhan keluarga. Ya, perhatikan baik-baik, ekses yang sangat fatal yang merusak keutuhan-keutuhan keluarga ketika seseorang menjadi korban dari sebuah perbudakan modern. Misalnya seseorang katakanlah terjebak dalam sebuah lingkaran pelacuran. Walaupun orang tersebut mungkin dengan sadar memilih untuk menjadi pelacur karena alasan ekonomi. Tetapi begitu masuk dalam lingkaran itu, dia menemukan diri sebagai bagian dari sebuah sindikat yang cenderung memperbudak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, pertama, dia sebagai pribadinya sendiri adalah pribadi yang direndahkan, tetapi statusnya sebagai prostitut atau sebagai pelacur atau sebagai pelaku di dalam dunia bisnis ini, noktah atau stigma sebagai orang-orang yang lahir dan seorang-orang yang menghayati hidup tidak bermoral itu melekat dan itu berpengaruh bagi keluarga-keluarganya juga. Apa yang dilakukan oleh satu orang itu membawa efek bagi keluarga-keluarganya. Sehingga keutuhan keluarga itu terancam sebagai buah dari sebuah sistem yang memperbudak orang-orang. Walaupun orang-orang tersebut pada awalnya masuk ke dalam dunia itu dengan kesadaran penuh. Yang ketiga, adanya perlindungan terhadap kaum lemah. Perlindungan terhadap kaum lemah. Teristimewa kaum perempuan, anak-anak, dan orang dewasa yang rentan penindasan. Nah, sedikit kita perhatikan hal ini. Perlindungan terhadap kaum lemah. Di mana-mana, ketika ada sebuah konflik terjadi, yang paling banyak menderita itu memang kaum perempuan dan anak-anak. Ya, ketika ada perang, para laki-laki biasanya sibuk berperang. Ada juga perempuan sekarang yang dalam militer profesional yang menjadi kombatan di garis depan dan sebagainya. Tetapi nuansa umum adalah perempuan dan anak-anak itu menjadi kaum lemah yang seringkali menjadi korban di dalam sebuah konflik. Tapi untuk zaman sekarang ini, dalam kehidupan sosial, ada lagi yang disebut sebagai orang dewasa yang rentan penindasan, ya, vulnerable adult. Seperti apa orang dewasa yang rentan penindasan? Misalnya begini, seorang bos yang memiliki sejumlah karyawan, ya, lalu dia tahu bahwa karyawan-karyawan ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Mereka membutuhkan pekerjaan ini untuk hidup. Lalu katakanlah misalnya bos itu seorang yang punya moral rendah. Dia memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan dari misalnya karyawan-karyawan perempuan.
Dia memaksakan misalnya mengadakan hubungan seks sebagai sebuah jalan agar seseorang itu bisa memperoleh pekerjaan di tempatnya. Ya. Atau bisa juga terhadap kaum yang lemah ini, karena mereka butuh pekerjaan, maka mereka diberi pekerjaan lebih dari kewajibannya sebagai karyawan dengan ancaman, kalau engkau tidak lakukan, maka pekerjaanmu, engkau akan diberhentikan. Sadar bahwa dia bekerja melewati batas yang dituntut oleh sebuah aturan, dia tuh tetap harus menjalankan pemaksaan kerja itu karena dia sadar kehilangan pekerjaan ini berarti bencana bagi hidupnya dan bagi keluarganya. Orang-orang semacam ini kita kategorikan sebagai orang dewasa yang rentan penindasan. Dan itu terjadi dari hari ke hari dalam lingkungan-lingkungan sosial kita. Nah, kesadaran akan hal ini perlu kita tumbuhkan dalam proses animasi pastoral kita, dalam proses penyadaran misioner, bahwa untuk kalangan ini kita bertanggung jawab untuk membawa pesan pembebasan, untuk mengupayakan penegakan hak-hak mereka, bahkan jika mungkin melawan cara-cara yang menindas martabat mereka sebagai manusia. Yang keempat, dari sini juga kita belajar apa artinya berlaku adil terhadap pekerja-pekerja, hak-hak pekerja. Ya, bukan rahasia lagi kalau seandainya banyak pekerja yang karena tadi itu masuk dalam orang dewasa yang rentan penindasan tadi itu, mereka menerima saja, pasrah saja ketika hak-haknya disunat. Ya, misalnya dalam lingkungan kerja, orang digaji atas dasar sebuah aturan. Ya, jadi hak dia itu menurut slip gaji, daftar gaji itu sekian. Tetapi seringkali di lingkungan kerja itu ada banyak hal yang dipaksakan. Ada iuran serikat pekerja, ada iuran ini, dipotong ini, dana solidaritas ini dan sebagainya. Untuk orang-orang dengan gaji tinggi, pemotongan yang kecil itu untuk dia sih mungkin tidak banyak pengaruhnya. Tapi untuk orang-orang kelas pekerja kasar, pekerja rendah, pemotongan yang kecil itu mungkin berakibat sangat besar bagi hidupnya dan bagi hidup keluarganya. Maka memperhatikan hak-hak orang-orang semacam kini menjadi sebuah semacam komitmen pastoral yang harus ditegakkan oleh gereja dan itu harus dilakukan oleh orang-orang Kristiani termasuk kita semua. Nah, pada titik ini yang ingin saya garis bawahi adalah orang-orang Kristiani perlu belajar dan jujur terhadap apa yang terjadi dalam lingkungannya. Yang pertama, dia harus menghindari menjadi pelaku yang menindas orang-orang atas alasan apapun. Dan yang kedua, orang Kristiani harus menjadi pejuang di garis depan untuk melawan apapun bentuk perlakuan terhadap orang-orang yang merendahkan martabatnya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel berhubungan dengan adanya orang-orang Ibrani yang menjadi budak, kita melihat relevansinya bagi penghayatan hidup iman kita pada masa kini. Ya, saudara-saudara, semoga representasi sederhana malam ini bisa mendorong kita untuk menumbuhkan kesadaran, proses awareness bahwa perbudakan masa kini masih tetap ada, walaupun secara resmi semua itu boleh dikatakan tidak ada lagi, tetapi realitas sosial membahasakan bahwa kerentanan terhadap perilaku penindasan tetap ada di dalam struktur sosial kita. Sebagai orang Kristiani, kita berkewajiban untuk melakukan sesuatu demi menghadapi masalah-masalah tersebut. Baik, presentasi saya sampai di sini dulu. Eh, Seperti biasa, kita punya sedikit waktu, ini paling lama 20 menit, untuk bisa mendalami tema ini bagi ada yang mengajukan pertanyaan
Saya persilakan. Silakan hidupkan kamera atau hidupkan mikrofon untuk boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Ada seseorang yang mengirimkan pertanyaan. Pak Bias rupanya mau bertanya ya, tapi saya jawab dulu sebuah pertanyaan. Seseorang mengirimkan pertanyaan tadi ketika mempersiapkan presentasi malam ini. eh, apakah praktek poligami pada saat sekarang ini itu sama seperti pergundikan yang terjadi karena perbudakan tersebut? Ya, saya jawab dulu pertanyaan ini. Ini dua hal yang berbeda ya. Poligami dengan pergundikan karena perbudakan. Ya, seseorang yang diambil gundik karena perbudakan itu kan seseorang yang dijadikan gundik, dia suka atau tidak? Dia suka atau tidak? Ya. Poligami dalam praktek iman tertentu itu terjadi atas dasar sebuah kesepakatan dan lahir dari kesadaran, keputusan bebas. Ya memang saya tahu ada juga orang-orang yang dipoligami karena misalnya tidak mampu bayar utang. Itu ada. Ya, saya pernah merasa sangat sedih dan terganggu selama berbulan-bulan sesudah mengetahui salah seorang anggota OMK yang saya dampingi itu harus menjadi gundik seorang yang sudah beristri beberapa karena dia tidak sanggup membayar utangnya itu. Nah, kalau yang seperti ini bukan poligami, itu perbudakan sungguh. Tapi poligami dalam arti bahwa secara resmi memiliki lebih dari satu istri yang lahir dari hasil kesepakatan bahkan persetujuan dari seorang persetujuan pasangannya, itu tidak sama dengan pergundikan yang merupakan perbudakan. Ya, itu dulu penjelasan dari saya. Silakan yang lain. Oh, mungkin Pak Pias masih mau bertanya. Saya lihat sudah hidupkan kamera. Mungkin ada lain yang mau bertanya. Saya Malam ya, Romo. silakan Pak Pias ya. Ya Romo, ada dua. Saya kok sama yang Yusuf sudah diangkat dari sumur dan dijual ke orang Ismail. Ya, Yang saya ingat Ismail itu juga keturunan dari Abraham. Itu sebenarnya dia dari saudara dijual ke saudara sendiri itu Romo. ya. Saudara terpisahnya sudah Dan ya. praktiknya kok Ya, seperti itu. Ismail itu kan eh, apa itu anak dari Iya Romo. ya anak dari Abraham dari budak yakni Hagar itu ya Hagar ya. Nah, anak-anak dari Ismail itu kan membentuk bangsa yang kita sebut sebagai bangsa Arab Nabateah ya, orang-orang Edom itu, orang-orang Edom. Nah, orang-orang Edom ini mereka menjadi bangsa yang lain, yang mempunyai gaya hidup sendiri, mempunyai pola kepercayaan sendiri, dan mereka juga mengadakan jalur perdagangan tersendiri. Nah, jangan lupa dalam hal perbudakan itu tidak ada yang batasan-batasan keturunan itu tidak menjadi hal yang sangat penting. Ya, kalau baca baik-baik pada kitab Keluaran bab 21 ayat 2 sampai 11 tadi itu jelas bahwa orang-orang Ibrani menjadi budak di lingkungan orang Ibrani sendiri. Ya, maka tindakan menjual Yusuf yang dilakukan oleh orang-orang tindakan saudara-saudara Yusuf untuk menjual kepada orang-orang Ismail itu sama sekali tidak ada kaitan dengan dia anak Abraham atau tidak. Itu hanya kesempatan bisnis yang datang di depan mata mereka. Ya. Terima kasih Romo. Mungkin ada lain yang masih mau bertanya, saya persilakan.
Oke, pertanyaan dari Pak Sinulingga. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa Allah mengizinkan perbudakan? Ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Perbudakan itu sebagai sebuah realita. Ya, mengapa Tuhan masih mengizinkan? Saya melihat itu sebagai sebuah proses pendewasaan. Ya, ada saatnya manusia hidup menurut kehendak. Jangan lupa bahwa semua itu terjadi sebagai buah dari dosa yang berkelanjutan. Ya, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, cara pandang dia terhadap sesama itu kan berubah. Ya, mari kita ingat peristiwa Kitab Kejadian. Sebelum sebelum ada peristiwa itu apa manusia pertama jatuh dalam dosa, yakni digoda oleh ular, itu manusia Adam dan istrinya itu hidup di Taman Firdaus dalam keadaan telanjang dan itu tidak ada masalah sama sekali. Begitu dosa pertama terjadi, kesadaran pertama yang terjadi apa? Rasa malu bahwa mereka menemukan diri terlanjang. Lalu mereka dengan cepat membuat pakaian dari daun pohon ara. Nah, di situ ketelanjangan yang sebelumnya adalah sebuah hal natural, sekarang menjadi hal yang memalukan. Dan itu berpengaruh, berkembang terus. Sehingga tidak heran ketika Kain akhirnya membunuh Abel, saudaranya. Nah, ini semua merupakan perkembangan dari dosa. Nah, realitas ini apakah itu didukung Tuhan? Tidak. Yang Tuhan tidak langkai adalah kebebasan manusia yang sudah Dia berikan. Ya, manusia termasuk menggunakan kebebasannya untuk sesuatu yang salah. Ya, termasuk menggunakan kebebasannya untuk sesuatu yang salah. Itu Tuhan hanya bisa mengatur, memberikan tata aturan, memberikan pedoman agar manusia kembali ke jalan yang benar, tapi manusia tidak bisa digerakkan seperti robot sesuai dengan Tuhan yang ada di belakang memegang kendali, manusia hanya ikut saja, semacam wayang itu ya. Apa yang terjadi di layar pertunjukan wayang itu kan sepenuhnya ada pada tangan dalang, ya. Nah, maka pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan perbudakan? Saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Perbudakan itu sebagai sebuah realita yang lahir dari dosa manusia. Tuhan ketika melihat apa itu yang terjadi, yang merupakan buah dari penyalahgunaan kebebasan manusia, yang Tuhan lakukan adalah menciptakan tata aturan yang bisa membuat penyadaran akan buruknya perbudakan itu. Lalu pertanyaan kita, bagaimana dengan perintah Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang harus dihabisi ketika orang-orang Israel melintasi padang gurun, yang menyerang orang-orang Midian, lalu merampas perempuan-perempuannya dan sebagainya. Bagaimana itu terjadi? Nah, itu kita lihat dalam konteks yang lain. Bangsa-bangsa yang menghadang orang-orang Israel ini adalah bangsa-bangsa yang juga ingin menghancurkan orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka yang secara konsisten melawan cara Tuhan, kehendak Tuhan untuk menegakkan bangsa Israel sebagai model bagi bangsa-bangsa. Dengan kata lain, mereka ini penghalang yang ada di antara Tuhan dengan bangsanya. Nah, penghalang itu ketika harus disingkirkan, memang harus disingkirkan. Walaupun caranya itu brutal. Nah, mengapa Tuhan tidak memakai cara lain? Nah, saya tidak tahu. Itu mesti harus tanya Tuhan sendiri. Tetapi yang jelas bahwa orang-orang itu tidak dihabiskan begitu saja sebagai pribadi-pribadi yang tidak inosen begitu ya. Kalau kita perhatikan misalnya peristiwa Yosua dan bangsa Israel menduduki kota Yeriko, ya, dosa orang Yeriko itu antara lain apa? Menghina bangsa Israel. Ya, penghinaan itu jangan dilihat semata-mata sebagai kata-kata kelakar dan sebagainya. Tidak, penghinaan itu berarti merendahkan bangsa yang hidup berpedoman pada petunjuk Yahweh. Dengan kata lain, penghinaan terhadap orang Israel adalah juga penghinaan terhadap Yahweh.
Maka Yosua dengan orang Israel bertindak sebagai instrumen Tuhan untuk mengingatkan bahwa orang-orang yang melawan Tuhan itu berbuah pada kehancuran. Ingat peristiwa yang selamat dari kehancuran Yeriko itu siapa? Rahab dan kaum keluarganya. Siapa Rahab? Rahab adalah pelacur kota Yeriko yang menyembunyikan mata-mata yang dikirim Yosua untuk melihat kota Yeriko. Nah, untuk Rahab dan keluarganya, mereka diselamatkan karena sudah berada di pihak Tuhan. Ya, jadi tetap ada pengecualian. Seseorang yang berada di pihak Tuhan memperoleh berkat, seseorang yang melawan Tuhan itu memperoleh eh, kehancuran. Yang simbolnya dalam hal ini adalah kehancuran fisik. Bagi kita masa sekarang itu adalah kehancuran jiwa sebagai buah dari dosa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, saya persilakan. Romo. Ya, silakan Pak Alexander. Ya, Semua ayat yang kita acu sebagai referensi tadi kan dari Perjanjian Lama, Romo. Sedangkan konteks zaman kita sekarang kan sudah berbeda sekali. ya, Mengapa gereja masih menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai acuan? Terima sebentar ini. kasih. Ini ada seseorang yang sekarang terus-menerus ngebel rumah saya. Saya tidak bisa meninggalkan ruangan Zoom ini, sehingga saya jawab dulu. Baik, mengapa kita tetap memakai referensi dari Perjanjian Lama? Perjanjian Lama itu kan konteks yang melahirkan Perjanjian Baru. Ya, Kristus itu dilihat sebagai pemenuh Perjanjian Lama. Konteks iman yang kita miliki itu mengalir dari iman Abraham. Lalu dimurnikan dalam perjanjian Sinai. Ya, itu yang dipersiapkan untuk sampai pada titik akhir yakni kedatangan Kristus. Kristus merupakan pemenuh dari seluruh proses perjanjian lama. Maka dalam hal ini iman Kristiani tidak boleh membuat dikotomi atau pemisahan radikal antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa perjanjian lama sudah berakhir dan kita tidak lagi ada urusan dengan perjanjian lama. Tidak. Yesus itu datang sebagai pemenuh perjanjian lama, maka konteks perjanjian lama itu harus tetap didalami, sehingga kita memiliki mata rantai perjalanan iman dari unsur mata rantai perjalanan iman yang datang dalam seluruh rencana keselamatan yang dirancang oleh Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat. Hukum cinta kasih misalnya, yang Yesus ajarkan itu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang ditekankan Tuhan ini, itu sesungguhnya ada dalam kitab Taurat. Yesus sendiri mengutip kitab-kitab perjanjian lama untuk mengajarkan para muridnya. Maka pada masanya, Yesus juga menghargai otoritas perjanjian lama. Ya, sehingga kita sekarang pun masih boleh menimba inspirasi dari perjanjian lama itu, tetapi dilihat dalam kerangka pikiran ini. Perjanjian lama adalah background yang memungkinkan kita memahami Kristus pada masa kini. Karena pedoman hidup kita sekarang adalah pedoman yang dituntun dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi Pak Alexander tetap boleh mendalami tema-tema perjanjian lama ya, tetapi selalu dilihat dalam kacamata persiapan menuju pemenuhan yang datang dalam diri Yesus Kristus. Jadi mendalami perjanjian lama tanpa melihat Kristus, itu kita bisa terjebak dalam fase fanatisme atau eksklusivisme, bersikap eksklusif dalam penghayatan iman. Ya, iman perjanjian lama itu kita harus akui bahwa pada bagian tertentu itu sangat eksklusif. Ya, sementara Kristus mengajarkan sikap terbuka, inklusif, bersaudara, menerima bangsa manapun untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Karena itu, eh,
Eh, karena itu kita eh, perlu menyadari sebagai sebuah proses yang normal. Kita juga bisa menimba banyak hal inspiratif dari perjanjian lama, sehingga proses itu kita akhirnya melihat satu bangunan komprehensif, sebuah bangunan menyeluruh sejarah keselamatan, terutama mulai dari iman Abraham hingga masa kini. Ya, ya. Jadi lihatlah itu sebagai sebuah proses yang berjalan hingga hari ini. Mungkin masih ada. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Frans Lim. Kompleks prostitusi eh, saat ini, apakah bisa disebut perbudakan atau hanya bisnis ilegal? Di dalam bisnis ilegal ini ada banyak perbudakan. Ya, saya sendiri tidak banyak terlibat dalam pendampingan orang-orang dari lingkungan ini, tetapi saya mengenal beberapa teman yang terlibat langsung di dalam pendampingan orang-orang yang terjun dalam dunia prostitusi. Jangan lupa di Indonesia ini tidak ada prostitusi yang legal. Semua prostitusi itu ilegal, dan orang-orang yang masuk ke dalam prostitusi itu seringkali memang keterpaksaan. Nah, kecuali orang-orang yang mungkin memang sangat ingin hidup kaya raya, lalu prostitusi menjadi jalan untuk meraih kekayaan itu, maka itu bisa terjadi. Tetapi kebanyakan itu terjadi, orang masuk secara terpaksa, dan dia masuk ke dalam sebuah lingkaran yang memerangkap dia. Maka kita bisa katakan bahwa prostitusi pada satu sisi bisnis ilegal, tetapi di dalamnya itu ada perbudakan. Teman-teman saya bercerita, misalnya, bagaimana orang-orang yang terlibat itu seringkali itu memang dipaksa untuk bekerja atau melakukan aktivitas prostitusi itu di luar batas kemampuannya. Ya, termasuk pada saat dia sudah sangat kelelahan, sudah tidak sanggup lagi atau berhadapan dengan orang yang kasar, berhadapan orang yang maniak, sadis dan sebagainya. Mereka tetap jalankan itu sebagai bagian dari kontrak mereka dalam dunia prostitusi ini. Jadi jelas di sana ada elemen perbudakan. Dan itu menjadi hal serius karena eh, di lingkungan kita, prostitusi itu masih tetap dilihat sebagai hal yang memalukan, yang condong untuk disembunyikan. Tidak dilihat sebagai sebuah fenomena ketidakadilan yang harus dihadapi secara terbuka dan diberantas. Ya, sebagai orang Kristiani, kita perlu melihat hal ini sebagai satu fakta, tantangan pastoral yang perlu kita hadapi. Tidak bisa dibiarkan terjadi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Yang lebih pahit lagi adalah orang Kristiani sendiri terlibat dalam dunia ini, baik menjadi pelaku maupun menjadi mafia yang mengelola uh, bisnis di tempat ini. Dengan kata lain, sekaligus menjadi pelaku perbudakan modern. Ya. Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya. Baik, tema ini memang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menarik, tapi memang tetapi bagian dari proses pengajaran kitab uh, ulangan, kitab keluaran, tahap demi tahap itu kita lewati supaya pengetahuan kita, pemahaman kita tentang kitab-kitab ini juga boleh dikatakan cukup menyeluruh dari bagian per bagian. Ya, Terakhir mungkin Romo. ya silakan ya. Ya, tadi Romo sempat singgung tentang Molok dan orang Israel sering kali jatuh ke pengorbanan Molos, pengorbanan anak-anak, bukit-bukit pengorbanan. Apakah waktu itu ekonominya sebegitu hancurnya, jadi kayak melirik ke cara yang lain untuk mendapatkan kesejahteraan atau gimana gitu, Mas Romo? Eh, Betapa kejamnya maksudnya mau gitu loh bunuh anak-anak. itu kan sistem kepercayaan ya. Sistem kepercayaan itu kan seringkali bukan lahir dari kebebasan. Itu satu sistem yang dipaksakan dalam sebuah lingkup misalnya kerajaan.
ya. Kalau atau kebudayaan. Lalu orang-orang menjalaninya sebagai sebuah tradisi dan orang tidak bisa menghindar. Ya, seringkali begitu. Ya. Jadi penyembahan berhala dan hal-hal tadi itu, jangan lupa penyembahan berhala itu selain kita lihat itu menjadi tragis, menyakitkan dan menjijikan, tetapi juga di sana itu ada banyak entertainment yang memenuhi nafsu orang-orang yang terlibat di dalam penyembahan itu. Sebagai contoh misalnya itu penyembahan-penyembahan dalam kuil-kuil orang Kanaan itu seringkali disertai juga dengan apa yang kita sebut sebagai pelacur kudus tadi itu. Sesudah persembahan, ada peluang bagi dia untuk melakukan hubungan seks dengan para pelayan kuil-kuil penyembahan itu, para pelayan kuil-kuil penyembahan itu. Sehingga eh, ada sisi lain, ada korban yang tragis, tapi juga ada sisi entertainment, pemenuhan keinginan-keinginan manusiawi yang disiapkan oleh sistem penyembahan tersebut. Ya, jadi agak cukup kompleks itu, Pak Pias ya. Nah, tidak semata-mata bahwa hanya ada anak yang dikorbankan di sana, itu adalah kejahatan. Tapi seringkali orang kan percaya begini, dengan korban ini akan ada lebih banyak kekayaan, akan ada lebih banyak kekuasaan, dan sebagainya. Ya, Kayak cuci otak gitu ya Romo. kenapa? Seperti kayak ya menghapus apa kesedihan, jadi kayak gitu kayak sedikit dicuci otaknya. Kayak habis Ya lempar memang, anak terus memang, kayak ya, begitu. ya memang, memang. Tapi demi sebuah ideologi kan orang bisa melakukan apa saja tuh. Ya, ya, Tanya Romo. ya. Silakan Pak Oras ya. Romo tadi di materi itu agak di belakang itu yang mengenai istri-istri para nabi yang mengadu ke Nabi Elisa itu maksudnya gimana itu Romo? Jadi pada zaman itu apakah ada nabi-nabi yang lain begitu? Ya, jadi begini, Elisa itu hidup bersama rombongan para nabi. Ya, rombongan para nabi itu nanti baca di kitab Raja-Raja itu ya. Itu Hmm. Elisa itu disertai oleh banyak nabi yang lain. Jadi itu semacam satu satu sekolah atau satu kelompok orang-orang yang memang memiliki karunia itu. Ya. Nah, selain itu Elisa itu juga didampingi oleh banyak orang-orang yang melayani dia. Sama seperti sebelum dia menjadi nabi kepala barangkali, itu dia melayani Elia. Dia melayani Elia. Sampai Elia diangkat ke surga, lalu Elisa mengambil alih ke tanggung jawab selanjutnya. Nah, sekarang kita melihat bahwa orang-orang yang mendampingi Elisa itu mereka itu juga nabi-nabi, hanya mungkin nabi-nabi dengan karunia yang sedikit lebih kecil lah. Seperti apa konteksnya itu kita harus dalami lebih khusus lagi realita di dalam kitab Raja-Raja itu. Tetapi dari banyaknya sepintas kita menemukan bahwa itu adalah rombongan para nabi, rombongan para nabi. Ya. Jadi memang bersama dengan Elisa itu ada orang-orang lain yang juga punya. Nah, di antara mereka itu ada orang yang meninggal tadi itu, yang istrinya mengalami kesulitan ekonomi tadi, yang komplain kepada Elisa tentang itu. Nah, nanti baca di bab itu ya, di kitab Dua Raja-Raja bab 4 itu untuk melihat seperti apa konteks. Tadi saya hanya mengambil eh, satu dua kalimat itu untuk membahasakan bahwa ada perbudakan dengan motif untuk membayar utang karena alasan ekonomi. Ya, oke. Gitu ya, Pak Yoris ya. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Karena selama ini asumsi saya itu nabi itu harus yang ditunjuk Tuhan begitu. Katanya misalnya seperti Elisa kan setelah Elia di apa namanya mau purna tugas gitu kan, lalu Tuhan memanggil Elisa begitu. Nah, Selama ini pemahaman saya sebelum gitu Romo. sebelum menjadi pemimpin itu kan dia menjadi melayani Elia ya. Ya, Dia Elia. melayani Elia. Jadi mungkin mereka ini dalam kategori yang sama, hanya tidak ada penjelasan lebih jauh dari itu ya. Hmm, Baik Romo, terima kasih Romo. ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita sudah pada jam 8.30. Rasanya waktu kita sudah ternyata berlalu dengan sangat cepat ya.
Jadi kita akhiri dulu pertemuan kita malam ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kehadiran dan perhatian teman-teman sekalian. Saya minta maaf, perhatian saya sedikit terganggu dengan ada orang yang berdiri di depan rumah sekarang yang terus-menerus bel. Saya tidak bisa tinggalkan ruangan ini, jadi saya biarkan dulu. Nanti saya akan temui mereka. Terima kasih untuk semua perhatian, terima kasih untuk semua pertanyaan. Nanti materi ini akan dikirim dalam bentuk format PDF ke WA grup kita. Silakan mengambilnya dan memanfaatkan kalau perlu. Boleh juga dibagikan dan di-share kepada teman-teman. Saya tidak akan tidak akan klaim hak cipta di sini. Itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan katekese atau renungan di KBG, lingkungan dan sebagainya. Mari kita mengakhiri pertemuan kita malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaan dan bimbinganmu untuk kami malam ini. Semoga kasih karuniamu senantiasa mengawani kami. Semoga pintu-pintu pengetahuan dan kesadaran iman semakin kau buka bagi kami. Dan semoga oleh kesadaran baru tersebut, kami terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih patuh di hadapanmu, lebih setia kepadamu, lebih layak untuk mengemban tanggung jawab mewartakan kerajaanmu. Tuhan, ucapan syukur ini kami haturkan kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkenanlah Engkau mengabulkan doa-doa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa menaungi saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati semua.